Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, Alhamdulillah, wasyukurillah, ya, la ni'matillah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di antara kita semuanya kembali dalam suatu acara. Ya, Insya Allah, dirahmati Allah ini, yaitu kita melakukan sharing, mengkaji ayat-ayat Allah, ya, dari kita untuk kita, ya. Selalu salam semoga terlimpah dan secara kelenjaran kita dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suri teladan untuk kita ikuti hingga akhir zaman nantinya. Ya rekan-rekan semuanya, Insya Allah pada pagi hari ini saya hanya akan sedikit sharing, ya, diskusi panjang nantilah kalau perlu. Ini mengenai surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Ini surat ini yang sering jadi gacoannya orang-orang yang quote and quote mungkin apa ya, yang sekarang kita dengar lah sehari-hari, dan selalu kita dengar sehari-hari bahwa antara ekonomi syariah sama ekonomi non syariah itu sama aja, ya. Bank syariah riba-riba juga gitu loh, ada bunga-bunga juga, ya. Artinya mempersamakan antara apa yang dilakukan di praktek oleh bank syariah dengan atau ekonomi syariah lah ya dengan ekonomi konvensional. Ini gambarannya ada di ayat ini. Ya. Ayat ini walaupun seolah-olah kesannya agak-agak aneh gitu ya. Masa orang riba dipersamakan dengan orang mabok gitu ya. Ya, tapi nanti kita akan lihat ya bahwa ini kebanyakan adalah karena kita paham bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah permisalan ya. Banyak bahkan sendiri Allah menyatakan bahwa banyak sekali Allah memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an. Apalah ta'qilun, apakah kita tidak berpikir ya. Jadi nggak direct ngomong sesuatu hal itu misalnya gini, eh masalul ladzina yunfikuna fisabilillah di ayat ini ya. Jadi Al-Baqarah ini ceritanya dari ayat 261 sampai ayat 283. Itu hampir berapa? 22 ayat ya. Ini menceritakan mengenai ekonomi sebetulnya ya. Ekonomi terbagi dalam tiga kategori. Ekonomi sodakoh ya 261 itu banyak sampai 270-an itu bercerita mengenai sodakoh. Begitu banyak faedah-faedah sodakoh ya. Kalau teman-teman bisa baca Qur'annya ya. Dari ayat 261 sampai ayat 274-an gitu ya sebelum ayat ini itu Allah bercerita mengenai sodakoh. Ya, sodakoh bagaimana sodakoh bisa kepada siapa sodakoh diberikan, bagaimana cara memberikan sodakoh gitu ya. Banyak sekali di situ. Ya, dibukanya di ayat 261-nya masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kama salih habbatin ambatas sanabila bikulil sumbulatin mi'atu habbah. Kalau misalnya orang yang bersodakoh itu seperti habbah, seperti biji. Ya, di mana biji itu ambatas sanabila. Biji ini bertumbuh, bercabang menjadi 7 cabang. Ya. Di setiap cabangnya itu bikul sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam setiap cabang itu ada 100 butir, 100 buah lah gitu ya. Jadi 7 kali 100 itu 700 ya. Jadi dari Rp1 kita sodakohkan, maka minimal yang Allah berikan pada kita atau manfaat multiplier efek dari Rp1 yang kita sodakohkan itu, multiplier efeknya adalah 700 kali lipat. Minimal. Allah kata di dalam penghujung ayat 261 ini sebutkan bahwa Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sebagaimana kehendak Allah. Ya. Jadi kalau ekonomi sedekah ini betul-betul sedekah itu bisa pengertiannya sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib kan zakat ya, ya. Ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ya kita lakukan sehari-hari lah. Gitu. Jadi kalau ekonomi sedekah ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, masya Allah, itu Allah sendiri sudah menjanjikan multiplier efek kita minimal 700 kali. Ya. Maka seperti saya sampaikan di awal bahwa banyak sekali ya Allah memberikan permisalan. Ya. Di ayat 261 ini kan masalul ladina, permisalan. Ya. Orang yang mensedekahkan Rp1 itu seperti mendapat
minimal 700 kali lipat, 700 rupiah, 700 kali lipat. Gitu. Ya, dan itu masih ditambah lagi Allah yudhaifu liman yasha. Allah masih akan menambahkan dari yang Allah kehendaki. Bisa aja dari 1 rupiah Allah melipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, ya, multiplier efeknya, ya. Kita memberikan sedekah misalnya 1 juta ke seseorang, ya. Mungkin dari 1 juta itu, ya, dia bisa memberikan makan kepada anaknya, kepada istrinya, nanti anaknya juga bisa bermanfaat, bisa sholat. Banyak sekali multiplier efek dari sedekah ini. Ya, dia kalau misalnya ekonomi, ya mungkin belum ada kajiannya ya, bagaimana kalau ekonomi kita purely memang hidup dari zakat atau sedekah ini. Ya. Sebetulnya potensi zakat di Indonesia itu ribuan triliun, ya, ribuan triliun potensi zakat di Indonesia. Kalau kita untuk membiayai APBN, kayaknya seharusnya more or less sanggup lah ya, gitu ya. Karena APBN kita kan setahun tahun kemarin aja tahun 2024 ini, APBN kita itu 3.200-an triliun, ya, di mana 2.800-nya itu adalah pendapatan, baik pendapatan migas maupun non migas, nah, pajak dan segala macam, 2.800-an triliun. Kemudian ada total belanjanya 3.200-an triliun. Ada selisih sekitar antara 500-an triliun selisihnya itu. Apa yang dilakukan untuk menutup selisih ini? Berhutang. Ya. Coba bayangkan, kalau misalkan selisih gap defisit dari 500 triliun ini ditutup dari sodako, nggak harus berhutang kita. Karena kan sekarang kalau misalkan ya ekonomi kita kan gaya lubang tutup lubang. Kita bayar utang dengan minjem utang lagi. Gaya lubang tutup lubang tak sampai kapan? Kayak ceritanya apa? Lagunya Irama kan, gaya lubang tutup lubang gitu ya. Sehari-hari seperti itu. Setiap tahun kita seperti itu. Gaya lubang. Kenapa kita nggak breakthrough? Nggak breakthrough, misalkan kita bahkan ekonomi sodako ini. Itu 261 nya. Ya. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan mengakibatkan kita seperti kondisi seperti ini? Ya, di masyarakat fenomena bunuh diri, fenomena anak membunuh orang tua, ya, fenomena mantu bunuh mertua segala macam. Itu karena apa kebanyakan? Karena terhimpit hutang kan, ya, karena ekonomi sebetulnya, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, maka salah satunya yang kita baca nih setiap hari dari Al-Mashurat, ya, itu ada doa yang kita baca dalam Al-Mashurat. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kufur, kafir, dan fakir, kefakiran. Ya, karena memang ada suatu hadis mengatakan bahwa kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu adalah salah satu sebab menjadi orang itu kafir. Ya, jadi akhirnya kafirnya itu ya akhirnya main bunuh-bunuhan gitu ya. Yang kemarin terjadi yang gimana yang di Kokusan ya, Depok itu ya. Di mana mahasiswa membunuh mahasiswa lain gitu ya. Hanya gara-gara masalah pinjol, dia utang judi online, pinjol, dia bunuh gitu. Ya. Itu kan semua karena apa? Karena dampak dari ekonomi ribawi yang disebutkan di sini dalam ayat 275-nya. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yabta'u syaitan minal mas, ya. Itu kalau kita baca terjemahannya dari ayat yang pertama ini, ya. Orang yang makan atau mengambil riba, ya, itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Artinya apa? Kalau orang bilang apa ya, biar miskin yang penting gaya gitu ya. Ya mati gaya gitu loh, ya kan ya. Kasarnya seperti itu. Kita bergaya hebat, bergaya kaya, ya, bergaya kita hidup mewah gitu ya, flexing di mana-mana. Ternyata itu dari hutang. Ya. Jadi orang ini seperti orang orang gila itu artinya apa? Orang yang mabuk atau orang gila dia berdiri berjalan sempoyongan, tidak ada jejakan. Sekalipun orang itu posturnya tinggi besar, ya seperti Amerika.
negara adidaya yang sangat hebat gitu ya. Tapi begitu Cina ngunci dia dengan hutangnya, habis dia. Karena yang memegang obligasi paling besar kan Cina, obligasinya Amerika, ya. Jadi Amerika juga nggak bisa ngapa-ngapain sama Cina. Karena once misalkan Amerika crossing the boundaries, ya kan, melewati batas gitu ya, senjatanya Cina cuma satu, obligasi Amerika. Cukup di situ, ya. Dia pegang bonds Amerika paling banyak di seluruh dunia, Cina itu. Dengan disandera seperti ini, Amerika walaupun seperti negara adidaya yang super power, nggak akan bisa ngapa-ngapain terhadap China. Jadi kemegahan, keindahan, kekuatan seseorang atau satu bangsa, satu negara itu itu hanya fata morgana. Itu hanya kekuatan yang nggak berfondasi, yang nggak punya tapak yang kuat. Kalau emang sumbernya dari ribawi, itu udah janji Allah di sini. Ya, itu janji Allah. Ya bahwa orang yang kalau kita makan riba, hidup dari riba, maka fondasi kita nggak akan kokoh, ya. Kita nggak akan kuat jalannya, akan gampang tertiup angin. Akhirnya tadi kembali seperti fenomena yang saya ceritakan di awal, banyak terjadi bunuh-bunuhan, ya. Banyak terjadi korupsi, tipu menipu segala macam. Ya karena apa awalnya? Ya karena ekonomi ribawi seperti ini, ya. Gitu ya. Jadi alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Jadi orang-orang yang makan riba, yang hidup dengan riba, ya, baik itu yang menerima riba maupun yang membayar riba, itu kedudukan mereka itu nggak kokoh, ya, nggak kokoh. Kayak Indonesia utangnya berapa sih sekarang? Total utang kita itu 800 hampir 8.300-an triliun, ya, sekitar itulah utang kita, total utang kita pemerintah, belum utang swasta, ya, total utang pemerintah. APBN kita, penerimaan kita setiap tahun 2.800-an, jadi masih, ya, kalau kita melihat dari APBN kita yang setiap tahun itu pendapatannya cuma 2.800 triliun, ya, total utang yang kita bayar setiap tahun itu hampir 18%-nya, hampir 500 triliun. Ya, bayangkan kalau 500 triliun untuk bayar utang dan bunga ini alokasikan, jadi itu hampir 18% kan lebih besar daripada biaya pendidikan, ya. Biaya pendidikan kan 10% dari APBN kita. Bayangkan kalau misalkan 500 triliun tahunan, setiap tahun 500 triliun ini yang kita bayarkan untuk membayar utang dan bunga, ya. Itu 500 itu ada sebagian pokok, sebagian kecil pokok, sebagian besar bunga. Gitu ya. Yang kita bayarkan gitu, digunakan untuk subsidi aja totalnya cuma 100 sekian triliun tuh, setiap tahun kita, ya, subsidi ke masyarakat kecil, ya. Ya kalau 500 triliun ini diberikan ke masyarakat, ya, bukan untuk bayar bunga misalnya, kita setahun nggak bayar bunga deh, 500 triliun itu nggak bayar bunga, ya, nggak bayar utang lah. Kita gunakan pure untuk pembangunan atau kesejahteraan masyarakat, itu multiplier efek itu akan luar biasa. Saat ini kita lihat kredit macet makin naik, ya. Mobil-mobil itu kalau teman-teman paham, kita kredit mobil itu kemarin digias ya. Berapa hasilnya gias itu, ya? Yang auto show itu, ya. Kredit mobil, kendaraan, bahkan sampai motor pun tuh masih turun jauh sekarang. Multi finance itu sangat suffer saat ini. Perbankan itu sangat sulit mencari uang, ya. UMKM kreditnya banyak yang macet. Ya. Bahkan sampai sekarang pemerintah sedang mengusahakan untuk membuat kebijakan penghapus tagihan kredit macet. Ya. Dia bukan hapus buku aja. Dia kan ada dua step, kan hapus buku sama hapus tagih. Gitu ya. Kalau hapus buku sudah berjalan, sudah biasa dilakukan hapus buku. Tapi next, pemerintah itu akan mengeluarkan kebijakan hapus tagih. Jadi kalau orang punya utang, udah nggak akan ditagih sampai kapanpun. Hapus tagih. Ya. Itu karena memang masyarakat kita masih terpuruk kondisinya saat ini, ya. Teman-teman lihat ya coba ke pasar-pasar, ya, ke mall-mall itu masih tutup. Saya kan tiap hari juga naik busway, ya.
Saya turun biasa di Cipulir, naiknya dari busway dari Cipulir. Itulah kosong melompong gitu. Yang tadinya Cipulir itu rame, ITC-nya Cipulir itu rame banget. Ya. Sekarang tuh sepi. Saya kasih, saya akan post lah kondisi fotonya Cipulir saat ini. Gitu ya. Sangat sepi. Itu yang buktinya memang masyarakat kita nggak baik-baik. Karena apa? Semuanya terlibat dari struktur ekonomi ribawi seperti ini. Ya. Jadi kemegahan yang dulu yang kita rasakan itu sebetulnya rapuh. Seperti ini, seperti orang yang berjalan sempoyongan kayak orang mabok gitu. Nah, kayak orang mabok, sempoyongan. Ya. Seolah-olah gaya perlente, tapi nggak kokoh. Ya. Ini apa maksud dari ayat ini? Ya, la yakumuna illa ya kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Orang yang pakai riba itu walaupun kesannya kokoh, sangar, kuat segala macam, kan sebenarnya dia rapuh. Ya, dia rapuh. Ibaratnya kalau kita bercanda dulu, ya tampang Rambo hati Rito itu ya. Tampangnya Rambo tapi ternyata lemah lembut gitu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka-mereka seperti itu, seperti orang mabuk? Karena mereka selalu berkata, dalika bi annahum qalu, karena orang itu selalu berargumentasinya itu sama. Jadi argumentasi ini nanti yang akan saya sampaikan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu zaman jahiliyah. Dalika bi annahum qalu. Karena mereka menganggap berargumentasi bahwa inamal bai'u misal riba. Kenapa sih mereka melakukan riba? Ya, kalau mereka berkata bahwa inamal bai'u misal riba, karena jual beli itu sama seperti riba. Kalimat ini bukan kalimat. Jadi kalau ada orang bilang, lo ekonomi syariah apaan? Orang sama aja seperti riba. Apa yang dilontarkan mereka orang-orang itu saat ini, ya saat ini itu sebenarnya sudah dilontarkan oleh orang jahiliyah zaman dahulu 1400-500 tahun yang lalu. Ya, jadi nggak heran. Jadi kalau misalnya ada orang nanya kepada saya, Pan, lu Bang Syariah sama seperti Bang Konven kok makan-makan riba juga lah. Saya cuma menjawab aja. Baca Al-Baqarah 75, omongan lu sama seperti apa yang dijalankan orang kafir Quraisy. Menganggap bahwa jual beli sama seperti riba. Anggap perbuatan halal itu sama seperti perbuatan haram. Ya. Dijelaskan Allah selanjutnya, wa halallahu baik wa haram riba. Sedangkan Allah kan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau ada orang teman-teman dengar, mungkin saya yakin lah teman-teman yang sering mendengar ini, ngapain Bang Syariah sama seperti Bang Konven, riba-riba juga. Ucapan-ucapan orang seperti ini sebenarnya udah direkam, ditulis, dicatat dengan tegas oleh Al-Baqarah 75. Itu adalah ucapan orang-orang kafir jahiliyah saat itu. Sudah dicatat. Jadi bukan barang baru lah kasarnya. Ya. Kalau sampai sekarang ini ada orang-orang ahli-ahli hukum atau ahli ekonomi, siapapun dia orangnya yang mengatakan bahwa ekonomi syariah sama seperti ekonomi ribawi, apa yang dia katakan adalah sama seperti orang kafir jahiliyah. Itu sudah dicatat oleh Allah. Ya, ojo gumun. Nggak usah heran lah. Ya kan, ya. Nggak usah heran terhadap ucapan-ucapan orang seperti ini. Karena memang sudah dicatat oleh Allah di sini. Tertulis banget. Sodorin aja ayat ini. Apa yang omongin itu diomongin sama Allah 1400 tahun yang lalu. Sama proses gitu. Ya, dia nggak usah berargumentasi lebih panjang lagi sebetulnya. Ya, ya jadi inilah konsep dari ayat ini sebetulnya. Ya, bahwa meskipun riba riba itu seolah-olah membuat kita bisa beli rumah, beli mobil, punya barang bagus, bisa nyekolahin anak ke sini ke situ dengan menggunakan ekonomi ribawi, sebetulnya itu rapuh. Ya, sebetulnya itu nggak kuat fondasi. Ya, sehingga Allah berkata bahwa di dalam ayat selanjutnya, ya, paman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah. Barang siapa yang mendengar apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, ya, kemudian dia berhenti, ya, maka apa yang terjadi sudah terjadilah apa-apa. Falahu masalah wa amruhu ilallah. Maka urusannya kembalikan kepada Allah. Jadi yang telah mengambil riba, ya, sebelum ayat ini turun, ya udah falahu masalah. Let bygone be bygone. Yang udah terjadi terjadilah. Nanti urusannya sama Allah aja, ya. Waman afa faulaika ashabun nar. Waman ada
Barang siapa yang kembali melakukan praktek-praktek ribawi, ya, ini langsung nggak kurang-kurang. Allah menunjukkan bahwa faulaika ashabun nar, ya. Maka mereka-mereka itu adalah apa? Ashabun neraka gitu ya. Penghuni-penghuni neraka. Dia riba sama neraka itu nggak jauh, ya. Dekat banget, ya. Dia pelaku riba ya neraka udah. Ya, faulaika ashabun nar. Ya. Sekarang mungkin contoh, Bang, saya kan nggak bayar bunga segala macam bla 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 gitu ya. Ya riba itu kata hadis Rasulullah tingkatannya sangat banyak, ada 70 tingkatan. Ya. Secara sederhana riba itu dibagi dua, riba dalam urusan pinjam meminjam uang, ya, dan riba dalam jual beli. Ya, ya riba itu ada dua bagian besar. Riba dalam masalah utang piutang dan riba dalam masalah jual beli. Ya, karena kan riba itu adanya dalam konteks perekonomian kan. Perekonomian kan kalau nggak jual beli ya utang piutang. Gitu ya. Nah, kalau praktek dalam jual beli riba itu ada dua golongan, ada dua golongan besar, ada dua kriteria besar. Ada yang namanya riba eh, riba court, ada yang namanya riba court. Riba court ini yang seperti yang dipraktekkan pinjol saat ini, gitu ya, ojol-ojol itu ya, pinjol. Saya ngasih 1 juta dengan bunga 5% sebulan. Misalnya, itu 5% itu adalah riba. Itu yang jelas banget ya, itu namanya riba court. Riba, pengertian riba sendiri tambahan. Ya, jadi dalam satu hadis bukan kulu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Nah, hadis Rasulullah menyatakan bahwa setiap qard itu adalah pinjaman uang, kredit. Jadi kalau teman-teman istilah kredit itu sebenarnya bukan dari kata Yunani. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa kalau sekarang kan yang beredar di masyarakat yang kita pelajari di buku-buku segala macam, kredit berasal dari kata credere, artinya kepercayaan. Bahwa kalau kita dapat kredit berarti kita dipercaya. Siapa bilang gitu ya. Kitanya aja yang nggak pintar gitu ya. Ngapain kredit? Kan selama ini kita pahami bahwa kredit itu dari kata credere. Yunani credere yang artinya kepercayaan. Nah, jadi kalau kita diberikan kredit, maka kita dipercaya. Itu jauh. Ahli-ahli ekonomi Indonesia pun seperti selalu ngomong gini. Dengan kita menerima kredit berarti kan telah orang-orang lain masih percaya sama kita karena kredit adalah kata kredit kepercayaan. Bukan, kredit itu dari kata-kata qard, ya. Bahasa Arab. Qard itu adalah pinjaman uang. Saya ngasih pinjam 1 juta ke Bambang, itu qard. Saya ngasih qard ke Bambang, ya. Saya ngasih pinjaman uang ke Bambang Riklik 1 juta. Udah selesai di situ. Kalau ada manfaat tambahan di atas 1 juta, on top of that 1 million, ya, any kind of benefit, ya, itu adalah riba. Ya. Puluh kordin jara manfaatan bahwa riba. Even 1 rupiah, even 1 sen, ya, itu adalah riba. Itu namanya riba qard, ya, riba qard. Riba yang timbul dari utang piutang dengan adanya bunga, ya, itu adalah riba qard. Yang kedua yang terkait sama utang piutang riba itu adalah riba jahili. Riba jahili itu adalah riba karena denda penalti. Jadi saya misalnya kan saya ngasih pinjam uang ke Om Viko 1 juta, bayar sebulan ya Fik. Kalau lu telat bayar, nanti lu harus bayar 1,5 juta. Gitu. Nah, 500-nya ini adalah riba, riba jahili. Tapi kalau Viko kayak kartu kredit lah selama ini nih, proses kayak kartu kredit. Kartu kredit kalau kita pakai dengan kredit kan, kemudian jatuh tempo bulan berikutnya. Kalau kita lunasin jatuh tempo ini, pas jatuh tempo, kita nggak akan bayar bunga kan, ya. Kita nggak akan kena denda, nggak bayar bunga segala macam. Selesai gitu ya.
Tapi setelah kita lewati jangka waktu tanggal pembayaran, maka akan ada bunga situ, akan ada denda situ, karena bunga mulai jalan. Itulah riba jahili. Ya. Di awal selama sebulan nggak ada apa-apa, hanya seperti pinjaman kort biasa, ya, kredit biasa, kort biasa. Tapi setelah kalau kita nggak mampu bayar sebulan, barulah argo jalan bunga. Itulah riba jahili, Mas. Ya, itu kaitannya sama utang piutang. Nah, kalau kaitan awal jual beli itu adalah ada namanya riba fadl. Riba fadl itu riba tambahan karena dari barang-barang sejenis. Saya punya emas logam mulia antam 1 gram, saya jual ke Om Viko dengan saya terima emas antam 1 gram lebih 1 miligram gitu ya. Nah, kelebihannya itu adalah riba. Karena barang sejenis nggak bisa dipertukarkan. Makanya sebetulnya kalau kita lihat teori klasik dari uang, teori klasik uang, fungsi uang adalah hanya 2 fungsi uang itu. Ya. Kalau kita belajar ekonomi zaman-zaman dulu waktu kita kuliah SMA gitu ya, waktu SMA atau sampai kuliah lah gitu ya, itu masih pakai teori klasik gitu. Uang itu fungsinya adalah 2. Satu sebagai alat tukar. Saya nukar mobil dengan uang, ya, bukan mobil dengan mobil, ya, tapi mobil dengan uang. Saya tukar jasa kontraktor, tukar jasa lawyer itu dengan uang. Saya misalnya minta bantuan Om Rikrik untuk handling suatu case, misalkan ya. Nah, saya bayar dengan uang, ya. Dengan saya tukar jasanya Rikrik itu dengan uang. Jadi fungsi uang kan sebagai alat tukar utama. Yang kedua, fungsi uang itu sebagai alat penentu harga. Ya. Mobil ini harganya berapa sih? Oh, harganya 100 juta. Nah, itu fungsi uang yang klasik. Ya. Jadi sebenarnya uang itu sendiri bukan komoditas. Ya. Uang itu bukan komoditas. Uang itu adalah tadi fungsinya 2. Untuk menentukan harga. Berapa sih jasa lawyer Om Reklik? Nah, itu menentukan harga harga jasanya Om Reklik, bukan harganya Reklik, bukan. Jasanya Om Reklik. Ya. Itu harganya Reklik nggak terlalu unlimited gitu ya. Gitu. Harga jasanya atau harga barang. Nah, uang itu digunakan untuk menentukan harga. Dan yang kedua, uang itu sebagai alat tukar. Jasanya lawyer ditukar dengan uang. Jadi uang bukan komoditas. Uang sendiri bukan objek jual beli. Nah, saat ini, kenapa terjadi ekonomi yang kacau saat ini? Kita setiap hari kita ngeliat kos kos kita berapa ya, kos kita berapa ya gitu ya. Gitu ya. Naik turun kos market market. Karena apa? Karena uang itu sendiri yang tadinya fungsi klasiknya 2, yaitu alat penentu harga sama alat tukar, berubah menjadi uang itu sendiri sebagai komoditas. Itulah yang barang ribawi. Uang ditukar dengan uang. Lah, uang itu sebenarnya alat untuk tukar. Tapi kenapa dia jadi komoditas sekarang? Jadi barang dijual belikan. Ya, ya ujung-ujungnya seperti ini. Ya, kita sangat dikontrol oleh money market. Happy kita kalau rupiah kita kuat. Loyo kita kalau rupiah kita sedang terdepresiasi. Jadi seolah-olah eh, usaha kita, effort kita itu nggak bermakna karena apa? Karena adanya pasar uang ini. Ya. Rumah kita bisa nggak berharga kalau terjadi, kalau nggak salah di benua Afrika tuh ada negara yang memang gila-gilaan devaluasi mata uangnya gitu ya. Jadi orang mau belanja rokok, mau belanja makanan aja tuh mesti bawa, bawa uang koper-koper gitu ya. Saya lupa negara mana itu. Itu contohnya. Uang itu jadi nggak berharga karena apa? Uang itu sendiri sebagai komoditas, sebagai barang diperjualbelikan. Ya. Padahal seharusnya uang bukan itu. Makanya kalau plastik ya dinar dan dirham. Nah, itu semua akibat dari apa? Akibat dari ekonomi ribawi. Ya. Kenapa timbul uang jadi mata uang, jadi komoditas seperti ini? Kita belajar kembali dari masalah Perang Dunia Kedua. Ya. Adanya Marshall Plan, segala macam, di mana Amerika meninggalkan teori gold backup money gitu ya. Harusnya setiap uang yang dicetak itu harus di backup oleh emas. Harusnya seperti itu. Ya kenyataannya kan sekarang udah enggak. Ya.
uang itu nggak di backup sama emas lagi. Jadi setiap uang yang beredar dulunya itu harus setiap 1 rupiah harus di backup oleh sekian gram emas. Ya, sehingga orang negara nggak sembarangan nyetak duit. Gitu. Karena harus dipastikan mereka punya cadangan emas yang sesuai dengan uang yang beredar. Gitu. Kalau sekarang enggak, ya emasnya berapa, uangnya berapa, nggak dipatok ke situ, gitu. Ya, sehingga ya uang fiat seperti ini ya, fiat money ya, orang main cetak-cetak aja terus, ya. Makanya nggak heran nilai uang tuh makin ada teori time value of money, ya. Nggak ada teori Adam Smith bikin teori time value of gold, ya. Karena gold emas itu nggak punya nilai time value, ya. Nilainya kan sama dari dulu kita naik haji 40 gram emas, sekarang 40 gram emas nilainya tuh setara sebetulnya, ya. Tapi kalau uang, karena uang sebagai fiat money, uang yang memang dicetak, tidak di backup oleh gold, oleh emas, maka ada teori time value of money, bahwa nilai uang saat ini lebih mahal daripada nilai uang 10 tahun atau tahun depan. Ya. Sehingga Ya, timbulnya riba. ya, mungkin Jadi makanya Bapak, ya boleh 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 silakan, intro. ya mau orang, ya, Makanya 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 Greenspan kan pernah keceplosan tuh. iya, Greenspan dia bilang bahwa iya, Amerika mungkin nggak bisa bayar hutang gitu. mm-mm, Ya, negara lain mungkin bisa nggak bayar hutang, bisa bangkrut karena hutang. Tapi kalau Amerika nggak akan ya, pernah bangkrut karena hutang. Karena apa? Karena itu tinggal cetak uang, gitu loh. iya, Dan iya, nggak ada kewajiban buat Bank Amerika, Bank Federal Amerika misalnya untuk tadi membackup si uangnya itu dengan uh, akses Mas, emas mm, kayak gitu. iya, Ya, jadi betul, ya kita pada pokoknya nih ya kita memang dipermainkan gitu. Dan sebetulnya kan sekarang kan gini ya kalau menurut aku ya kalau ya ini awamnya aku ya mohon maaf kalau salah ya. Jadi awamnya aku nih kan yang kita lakukan di dalam transaksi harian kita ya dengan menggunakan uang itu kan sebetulnya kita menggunakan surat utang kan itu di dalam transaksi kita itu mm, ya kan misalnya nih iya, aku barusan beli lontong sayur kasih uang kertas gitu ya itu artinya aku apa namanya membayar lontong sayur itu dengan surat utang gitu. Yang memang kemudian surat utang itu diterbitkan oleh bank Central Bank ya sebagai produsen uangnya gitu kan seperti itu. Jadi artinya ya kalau mau ditagih ya udah tagih kepada yang mengirimkan uang, tapi dialah yang punya komitmen untuk membayar itu semua gitu ya seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan surat utang gitu, sebagai alat pembayaran, ya mau nggak mau ujungnya kita terekspos langsung dengan utang piutang gitu loh seperti itu. Ya, yang makanya aku juga nggak tahu apakah kemudian utang piutang yang dasarnya adalah eh, dengan penggunaan riba atau bukan gitu ya. Ya aku nggak tahu. Jadi terus terang dengan adanya transaksi kita harus menggunakan surat utang gitu mau nggak mau kita jadi terekspos pada barangkali riba gitu ya. Nah, makanya eh, kalau menurut aku sih ya artinya kita nih kan pasrah gitu ya, mau nggak mau untuk mengikuti sistem yang ada. Nah, maka dari itu kita berupaya untuk meminimalisasi itu dengan cara apa? Dengan cara kalau menurut aku kita selalu di dalam mindset katakanlah dari kita mau menghutangkan ke orang lain gitu ya. Ya misalnya yang terbiasa misalnya aku dengan kakak aku misalnya eh, aku dulu eh, pinjam uang sama aku ya udah istilahnya pinjamnya pinjam emas gitu loh ya jadi ketika itu aku misalnya butuh 10 gram gitu ya nanti aku kembaliin 10 gram juga gitu. Entah berapa pun harganya gitu. Bisa turun bisa naik tapi nilainya tetap 10 gram gitu ya seperti itu cara yang kalau menurut aku setidaknya kita berusaha untuk meminimalisasi exposure kita pada riba. Nah, itu satu hal. Terus kemudian kedua
aku nggak tahu Bang Irfan ya, maksudnya kayak kan ya alhamdulillah sampai sekarang aku nggak sampai kemudian eh, ya setidaknya dalam lebih dari mungkin 20 tahun ini, alhamdulillah aku nggak sampai kemudian punya hutang kredit ya 15 tahunan lah ya. Dan nggak cuma kalau toh misalnya kredit kebetulan ya aku utang lewat kantor misalnya gitu ya, itu ya. Nah, cuma kan pernah gitu ya, misalnya aku niat untuk beli rumah misalnya gitu. Itu hitung-hitungannya tuh, ini bukan, aku nggak menganggap bahwa misalnya yang skema syariah jadi sama juga riba, bukan gitu. Tapi entah bagaimana kok ujung-ujungnya jumlahnya sama dengan yang secara ini ya, secara gampangnya gitu. Misalnya katakanlah dengan bunga bank konvensional misalnya totalnya, meskipun balik lagi bunga konvensional kan memang fluktuatif ya, maksudnya kayak itu tuh agak memberi solusi lah gitu ya. Tapi dalam skema pembayarannya, misalnya aku beli mobil 500 juta misalnya gitu, itu katakanlah misalnya gitu ya, ujung-ujungnya aku membayar 1,5 miliar. Nah, ketika kemudian itu digunakan skema syariah, ya, jual beli yang nilai jual beli yang dibebankan ke aku juga 1,5 miliar. Nah, aku nggak tahu apakah ada ketidakberdayaan misalnya dari bank syariah atau skema syariah untuk misalnya lebih kompetitif misalnya gitu ya. Katakanlah misalnya yang tadinya kalau hitungan bank konvensional dengan berbagai macam resiko termasuk fluktuasi bunganya misalnya tadi 1,5 miliar misalnya. Kenapa enggak misalnya kalau untuk bank syariah misalnya ya ujung-ujungnya jatuhnya cuma 1 miliar gitu, instead of 1,5 miliar gitu. Apa nggak mungkin begitu gitu loh. Sehingga orang tuh nggak sampai kemudian jadi misleading bahwa sama aja lah bank konvensional sama bank syariah juga. Bukan, sebenarnya mungkin maksudnya bukan sama dalam konteks yang satu pakai bunga, yang satu cicilan tetap yang berdasarkan nilai jual yang tetap gitu, enggak gitu, tapi lebih kepada tadi gitu ya, misalnya ujungnya pengembalian totalnya jadi 1,5 miliar dari pembelian barang 500 juta misalnya, sementara dengan skema syariah juga meskipun tetap, tapi tetap ujungnya 1,5 miliar gitu loh. Nah ini yang kalau menurut aku saya nggak tahu ya seberapa fleksibel sih sebetulnya bank syariah gitu ya untuk kemudian katakanlah lebih menurunkan total nilainya lah gitu ya, untuk kemudian justru akan menarik banyak orang sebetulnya, kayak misalnya kan udah dipastiin misalnya ya udah matinya nggak harus 1 miliar misalnya, tapi 500 juta aja jadi total harga jadi 1 miliar gitu, instead of 1,5 miliar yang mirip-mirip dengan konvensional gitu loh. Dan ini yang aku juga agak aneh gitu loh, seperti itu. Mohon pencerahan. Ya, makasih Bang Rek ya. Ya, bagus deh konsepnya. Tadi memang benar yang pertama itu mengenai emas ya, penggunaan emas sebagai pinjaman itu bagus. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa emas itu nggak mengenal teori time value of gold. Jadi nilai nilai gold itu sama ya. 1 gramnya 1 gram gitu ya. Jadi kalau klik mau ngasih pinjam uang, ya udah pinjam emas saja 10 gram, kembali 10 gram lagi, setahun 2 tahun terserah mau kembali berapapun, yang penting kembali tetap sama, gramase yang sama gitu ya. Karakter saya yang sama, karatnya misalnya gambarnya 24 karat ya 24 karat ya, dengan 10 gram itu bagus ya. Jadi karena emas itu memang tidak kenal time value of gold ya. Kalau uang seperti tadi kalau surat utang ya, ya kenal utang sekarang itu lebih besar daripada utang tahun depan gitu ya. Time value of money ya. Teori Adam Smith ya, the invisible hand kalau kita tahu teori-teori ya. Nah, terus yang kedua yang masalah secara jumlah kok sama antara bank konvensional sama bank syariah. Ya sebetulnya kalau kita lihat cuma ujungnya jumlahnya ya, kita ibaratkan seperti ini Bang Rikrik.
kita seperti makan ayam goreng, ya di warung lah ayam goreng. Kita makan 2 potong ayam goreng, ya. Yang satu dipotong pakai Bismillah, yang satu dipotongnya ayam itu tidak pakai Bismillah. Rasanya sama nggak? Rasanya pasti sama kan? Ya, ayam Ya, sama. goreng, bumbunya sama semuanya ya. Cuma yang satu dipotong pakai Bismillah, ya kan ya? Bismillahirrahmanirrahim, potong ayamnya, diolah, digoreng. Yang satu kali potong pakai Bismillah, sama proses pengolahannya, pemasaknya sama itu. Pasti hasilnya akan sama, ya. Tapi value-nya berbeda, ya. Value-nya berbeda. Yang satu halal, yang satu haram, ya. Walaupun yang kita rasakan sama, seperti Om Riklik rasakan sama. Saya Iya, bayarnya iya. sama 1,5 miliar, ya kan ya? Itu adalah ujung-ujungnya. Tapi yang membedakan adalah prosesnya, gitu, ya kan ya? Prosesnya. Kecuali kalau babi sama sapi ya pasti beda, itu kan ya. Tapi sama ayam goreng, memang prosesnya yang berbeda. Kan uangnya sama 1,5 miliar, ya, bendanya. Tapi prosesnya berbeda. Ini simpelnya untuk membedakan antara syariah non syariah, ekonomi syariah non syariah. Yang kita Ya, cuma rasakan sama kita. Iya, kita cuma punya maksud rumah aku, segala macam. Ya, gimana? ya maksud aku kenapa sih harus harus punya sama gitu maksudnya? Ya, Nah, ya tadi ya, aku, aku beli mobil dengan syariah, ujungnya aku bayar 1,5 miliar gitu loh. Ya sama juga, iya. bukan, ya emang rasanya sama dan tapi memang aku Sama. halal. Cuma halalnya tuh memberatkan gitu loh, maksudnya gitu loh. Iya nggak sih? Cuma, Ya, cuma kalau misalnya ini ya udah turunin aja, misalnya nggak usah 1,5 miliar, jadi totalnya nanti kamu pembayaran 1 miliar, kan lebih iya. kompetitif gitu barangkali gitu ya. Cuma nggak Iya, tahu benar, benar. Masalah apa namanya kompetitif itu hal berbeda, ya. ya, Kalau ya kita malah kompetitif, ya. gemes aja gitu loh maksudnya gitu loh. Ya aku paham barangkali barangkali gitu ya. Ya aku Bisa, aku bisa bagus. secara secara Ya. ininya secara source of money-nya bank gitu ya. Nah, apakah bank syariah tuh ambil ambil uang juga dari non syariah atau bagaimana? Atau gimana? Jadi maksudnya mungkin dengan konteks itu barangkali ya oke aku bisa maklum karena sumbernya dari yang sama gitu ya sehingga memang ya ujungnya mesti disamain gitu seolah-olah gitu ya ujungnya gitu ya seperti itu Mm, gitu mm, ya. mm. Ya, ya. Gimana gitu ya? Ya katakanlah misalnya gitu ya aku kalau konvensional di sini kan aku nggak tahu ya bunga bank sekarang berapa sih. Cuma maksudnya kayak misalnya Jepang misalnya. Kita tahu bahwa Jepang itu sempat sampai minus loh, gitu ya. Iya, betul. Bunganya minus, ya. Kan gitu loh, ya kan. Iya, Bahkan iya, betul, ya betul. ini sekarang kembali ke nol, memang Iya. malah jadi agak gejolak gitu ya. Sebelumnya minus tapi kemudian jadi nol kan gejolak. Nah, cuma maksudnya ya tadi gitu ya. Apa misalnya sources dari bank syariah uangnya sama sehingga kemudian tadi ujungnya untungnya juga mesti mirip-mirip dengan bank konvensional gitu ya. Ya ini terlepas dari bismillah dengan tidak ya, cuma maksud aku Iya. penampakan luarnya ya, Iya. tapi bahwa intinya aku sangat yakin gitu. Oke, syariah dengan bismillah alam insya Allah halal lah gitu ya. Toh kita juga mengandalkan kepada berbagai macam apa namanya fatwa atau apa gitu yang kalau salah pun ya pemimpin lah yang salah gitu ya seperti itu. Betul, sepakat. Nah, cuma ya itu tadi gitu. Aku juga bingung juga nih. Sehingga aku sempat tergoda gitu. Waduh, kalau gini mendingan konvensional aja ujungnya. Nah, gitu loh. Gitu Ya, loh. sebetulnya kalau masalah mahal murahnya, itu kan sangat tergantung dari source-nya, ya. Kalau modalnya kalau kita memperoleh barang dengan modal yang kecil, kita bisa jual dengan ibaratnya harga yang lebih murah kan, gitu loh, ya kan? Kan intinya kayak gitu ya. Kalau misalnya saya bisa beli barang, misalnya 1.000 perak, ya kan? Saya bisa jual dengan 1.100. Karena kalau dapat barang udah harga 1.500, kan nggak mungkin saya jual dengan 1.200. Saya pasti akan jual dengan 2.000 misalnya. Saya cari untung, ya. Jadi emang sangat tergantung dari source of money-nya itu sendiri, ya. Nah, source of money-nya sendiri, ya terus terang aja kan kita perbankan kan masih banyak mengandalkan deposito, apalagi saat ini di mana likuiditasnya sangat ketat, ya.
sekarang kan Federal Reserve masih belum menurunkan rate ya kan. Kalau mungkin bulan September ke depan dia akan turunkan rate-nya, likuiditas akan lebih banyak di Indonesia, mungkin akan lebih turun harga tingkat bunga akan turun. Ya, tapi sementara ini memang rezimnya tingkat bunga tinggi karena tergantung Amerika lagi tadi kembali ya, karena mereka yang megang dolar, semua negara berutang pakai dolar, dia naik turun harga dolar, dia nentuin gitu loh, ya, karena semua negara berutang pakai dolar ya, gitu. Di Amerika sih nothing tulus karena lu utangin dolar ke gua gitu, ya, karena gua mau naikin apa turunin ya yang suffer kan kalian, saya terima. Nah, dia tergantung sosnya, ya, sosnya. Jadi kalau misalnya modal yang kita peroleh untuk membeli barang itu lebih murah, maka pasti kita akan bisa jual dengan. Nah, sekarang konteks ekonomi sekarang perbankan memang sedang sulit likuiditas, ya, sehingga memang sebenarnya gini ya, mau perbankan itu kan intermediary. Intermediary artinya apa sih? Bank itu kan berjual beli, gitu. Dia beli dari masyarakat dan dijual ke masyarakat. Nah, objeknya apa sih kalau kita bank konvensional? Kalau kita mau bank konvensional, objek intermediary mereka adalah uang, ya. Mereka beli uang dari masyarakat dengan bunga deposito dan mereka jual ke masyarakat dengan bunga kredit. Ada selisih antara bunga kredit dan bunga deposito, itulah keuntungan bank. Itu namanya spread margin. Dia beli 5% misalnya dari masyarakat, depositoin dari bank Kredit 1 miliar, deposito 5 miliar, 5%. 5% itulah price-nya, harganya, ya gitu. Objeknya tetap 1 miliar, barangnya 1 miliar, pricing-nya 5%. Itulah harga bank membeli uang 1 miliar. Kemudian barang ini, uang ini, mau apa yang dijual ke masyarakat yang butuh duit, yang butuh KPR, yang butuh mobil, butuh investasi. Dijual uang 1 miliar ini, barang 1 miliar ini dijual ke masyarakat dengan bunga kredit. Misalnya, let's say, bunga kredit 8%. Ada spread 3% di situ. Itulah margin keuntungan bank. Ya. Nah, kembali ke konteksnya Om Rekrit tadi 1,5 miliar di KPR segala macam. Kenapa nggak bisa 1 miliar? Ya, itu kembali. Ya, tergantung dari nilai barang pada saat bank mengambil tadi. Ya. Makanya kenapa bank itu lebih fokus ke arah, kalau kita pakai bank, saya sepakat ya, Bang Riri nyontohin Jepang. Jepang itu suatu negara yang memang ajaib. Bunganya 0%, bahkan sempat minus. Ya, artinya kalau minus artinya apa? Daripada mereka nabung di bank, mereka untuk bisnis. Itulah ekonomi Islam sesungguhnya. Ya, Likela ya dulu benanas, ya kan ya. Bahwa uang yang ada di kita itu jangan disimpan di bawah kasur, jangan cuma ditabungin, tapi diputar. Sehingga ekonomi berputar. Itulah praktek orang Jepang. Kenapa dia bisa bangkit dari zaman kena bom atom sampai sekarang bisa bangkit ya. Karena mereka zero interest. Gitu. Artinya daripada uang gua simpan di bank, mendingan gua investasikan menjadi barang, menjadi kegiatan usaha yang lebih bermakna. Jadi betul-betul masyarakat Jepang itu mereka tidak pernah berpikir sama sekali bahwa gue nabung di bank itu akan kaya dari bunga. Nggak pernah gitu. Kenapa? Mereka 0%. Gitu. 0% bunganya. Nggak dapat apa-apa. Ya, sebenarnya itulah yang Islam itu kayak gitu sebetulnya. Ya, sebetulnya yang Iya, Islam. Jadi yang mempraktekkan Islamnya Jepang sebetulnya. Gitu. persis. Jadi Ya, kan? aku mikir gini ya. Jadi aku mikir gini, seharusnya kan ya sebetulnya kan cara apa namanya pemerintah Jepang untuk mengatasi krisis segala macam itu justru kan memang apa namanya mengoptimalkan transaksi gitu ya. Jadi apa namanya konsumsi gitu ya. Karena dengan begitu uang mengalir terus gitu ya. Nah, kita nih nggak sampai kenapa nggak berpikir karena memang terus terang ya kalau menurut aku ya memang benar harusnya begitu. Jadi kalau untuk memulihkan ekonomi itu ya mesti frekuensi dari konsumsi barang apa segala macam itu mesti dipacu gitu sehingga memang istilahnya kalau ibaratnya air gitu katanya kan kalau air aliran air itu kan selalu bersih gitu ya dan nggak pernah jadi kotor kalau di apa namanya ditampung terus kemudian
nggak digunakan lama-lama air itu kan kotor gitu ya, seperti itu. Nah memang Ya, mestinya begitu gitu, ya kan? sepakat. Ya Sepakat. alhamdulillah berarti ini orang perbankan sendiri udah melihat fenomena Jepang dengan 0% apa namanya bunga itu baik gitu ya. Nah, itu aku jadi dapat validasi nih gitu ya, bahwa memang harusnya cara bagaimana ekonomi negara ini survive gitu ya, ya mesti harus dipacu konsumsi, ya bukan berarti konsumsi dengan konsumsi yang penuh mubaziran ya, cuma maksudnya iya kalau mau ekonomi bergerak ya memang jangan sampai uang itu mengendon lama di bank, mestinya kan begitu ya secara logikanya. Betul, sepakat. Nah, makanya kita perlu ada Deanders yang kedua. Ya. Apa sih Nah, proyeknya Deanders? Kalau kita secara sejarah ya, ini kalau kita flashback ke sejarah. Kalau kita ngeliat sejarah seolah kita digambarkan ya, Deanders itu orang yang kejam, orang yang jahat. Gitu ya, ya nggak? Ya. Karena dia bikin jalan, proyek infrastruktur hebat saat itu dari Anyer sampai Panarukan jalan. Ya. Dan sekarang kita kenal Pantura. Gitu. Itu kan jalannya Deanders sebenarnya. Ya, gitu. Ya kalau dikatakan siapa bapak pembangunan Indonesia, Deandres itu gitu. Karena dia membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan gitu ya. Nah sekarang bayangin kalau kita buat Deandres kedua, buat jalan dari Anyer sampai Panarukan, kita galakkan padat karya sih, bukan padat modal ya. Ya, kita libatkan masyarakat yang banyak untuk bikin galian, untuk angkut-angkut segala macam. Berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat yang terekspos ya terkena proyek itu, ikut berpartisipasi dalam proyek itu. Ya, dengan itu mereka dapat duit daripada kita cuman uang mahal-mahal, tapi cuman untuk alat, nyewa alat-alat yang luar negeri, akhirnya yang tadinya padat karya jadi padat modal. Karena uang yang investasi digunakan untuk dibeli alat-alat yang canggih, sehingga proyek cepat jadi gitu ya. Kita kembalikan ke padat karya, bangun IKN dengan orang kita, ya transmigrasikan 1 juta orang Jawa ke IKN misalkan seperti zaman Soeharto, bayangin 1 juta masyarakat yang kerja di sana misalnya, ya itu penghasilannya akan berapa? sorry, Itu, interupsi. Menurut iya. menurut Bappenas ya, menurut Bappenas, keekonomian IKN itu hanya bisa dimulai dicapai gitu ya kalau penduduknya minimal 2 juta. Jadi Nah mestinya makanya aku bilang, kalau IKN mau jalan ya mesti ada transmigrasi ke situ benar sebanyak ya 2 kan juta saya bilang, penduduk. iya, transmigrasi kan tenaga kerja ya, buruh-buruh kuli itu dari Jawa ke sana gitu ya. Di samping dikit di sini itu akan menjadi yang tadinya cuma jadi buruh tani, bisa mendapat uang di sana, dia akan bisa berkontribusi di sana. Entah dia akan menetap akan balik terserah lah. Tapi dia dapat uang, uang itu buat apa? Buat spending, ya kan? Karena kan masalah di kita kembali ke daya beli masyarakat. Nah, bagaimana cara mencibuk daya beli masyarakat? Lah, uang masyarakat nggak punya duit kok, ya kan ya? Kasih duit, jangan kasih BLT, ya kan ya? Kasih kasih pancingnya gitu loh. Jangan kasih duitnya. Nah, kasih pancing sehingga dia bekerja, ya dengan dia bekerja, dia dapat duit, dia bisa spending. Dengan adanya proyek-proyek seperti itu, warteg akan tumbuh di mana-mana, ya. Banyak sekali multiplier efeknya, gitu ya. Ini Ya aja jadi, apa namanya kalau bayangan aku nih ya dengan pikiran awam simpel gitu ya. Kita pindahkan nih ya penduduk di tempat kumuh sampai di Jakarta atau di kota-kota besar lain ke sana 2 juta penduduk ya. Terus kasih aja setiap penduduk katakanlah per bulan 1 juta ya atau 500.000 gitu. Nggak kerja atau nggak kerja. Tapi dengan dia punya uang, maka pasti akan ekonomi bergerak di sana kan. Ya terus kemudian tumbuh itu yang namanya minimarket, tumbuh ini segala macam yang ujungnya mereka jadi kerja gitu loh. Maksudnya gitu aja kalau menurut aku simpelnya gitu. 2 juta em, ya dikasih jaminan bahwa dia akan dikasih bulanan 500.000 misalnya per kepala gitu misalnya gitu ya atau 1 juta per kepala ya udah ekonomi pasti jalan di sana. Dengan begitu benar. orang mau investasi datang ke sana kan bikin hotel, bikin ini anu-anu segala macam gitu. Karena apa? Karena putaran ekonomi udah jalan dengan penduduk Ya, 2 makanya. juta itu.
Makanya saya bilang perlu diandas kedua, saya bilang. Diandas itu adalah bapak infrastruktur, bapak padat karya gitu. Bangun itu, ya kan ya. Bikin proyek-proyek yang memang padat karya, bukan padat modal. Insya Allah daya beli masyarakat akan naik karena multiplier efeknya sangat luar biasa. Ya, ya kembali Bro, ini situ tuh. Bu Retno ada pertanyaan tuh. Ya koperasi ya. Ya Ya, sama aja menurutnya. Kalau koperasi pakai sistemnya bunga ya sama aja bunga itu, ya kan. Itu sih. Ya, makanya ya konsep syariah kan kalau nggak jual beli kerjasama. Ya, kayak kalau di Jawa kan sistemnya kalau misalnya kita mau bisnis usaha kambing, sistemnya maro gitu ya. Atau kita mau usaha sawah ya muzaroah atau mudarobah gitu loh. Ya nanti kita bagi hasil di panenannya. Kan berarti Kayak gitu loh. non sewu berarti koperasi simpan pinjam tuh berarti ada bunga riba dong ya. Terus iya Ya dong. kalau sama gitu aja. nah merubahnya gimana dong? Sementara itu banyak loh Konsep di desa-desa loh. Di desa-desa tuh konsep rata-rata gitu. transaksinya, konsep Oh, transaksinya loh, konsep transaksinya. Ya, seperti tadi kita makan ayam tapi prosesnya diubah gitu loh, ya kan ya prosesnya. Jadi nggak usah ngerubah menunya ayam yang nggak usah prosesnya gitu loh. Ya, yang hmm, tadinya mungkin cuman minjem minjem duit, kort gitu ya dengan bunga diganti dengan sistem jual beli atau kerjasama. Gitu. Ya, gitu loh. Cuma Seperti itu oh, sih. eh, Bro Ivan, ya tadi Hmm. menarik Bro di awal katakan salah satu sumber keuangan masyarakat itu sebetulnya kan zakat gitu kan gitu. Iya. Hmm. Aku nggak tahu seberapa jauh sih misalnya perbankan bisa menangkap itu gitu ya. Supaya apa tadi ya ini masalah source of money-nya kan gitu loh. Kalau maksudnya kalau dari zakat kan source of money-nya 0% gitu ya. Ya, karena itu bagian dari ini nah. Itulah yang mestinya dikelola ya untuk apa namanya? Untuk sistem syariah gitu. Dengan begitu misalnya katakanlah ya tadi kalau misalnya barang 500 juta, kalau mungkin dengan source-nya zakat gitu, mestinya untungnya mesti lebih wajar lah begitu ya, bukan jadi 1,5 miliar gitu ya, mestinya harusnya 1 miliar juga buat perbankan udah dapat Iya. margin lah begitu ya seperti itu gitu. Nah ini yang aku instead of misalnya ya mohon maaf gitu ya, aku kan selalu mengkritisi apa namanya lembaga-lembaga JIS ya pengelola zakat gitu karena apa karena seringkali mereka ada warung di dalam warung gitu ya seperti itu ini yang aku sebenarnya sangat kecewa gitu ya 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 sedikitlah aku terangin ya modus warung dalam warung jadi sepemahaman aku ada beberapa lembaga pengelola zakat gitu yang katakanlah misalnya dia melakukan pengadaan inilah misalnya pengadaan tenda misalnya begitu untuk Palestina misalnya gitu. Nah, dalam proses procurement tenda itu, ini yang jadi titik permasalahannya gitu. Karena seringkali proses procurement-nya itu penuh dengan conflict of interest. Jadi misalnya katakanlah ada kebutuhan tenda di Palestina misalnya 1 juta misalnya gitu. Nah, Pak 1 juta Ridrik, tenda itu kan mestinya ya Pak Ridrik, mestinya izin interupsi boleh nggak Bang Ridrik? Oke, ya ya saya ngelihat senang banget Bang Ridrik banyak banyak ngasih pendapat gitu loh. Dan ya apa tanpa mengurai rasa hormat gitu loh ya. Kita mungkin fokus ke ke materinya itu dulu satu. Terus kedua, sepertinya udah pantas nih Bang Ridrik untuk bicara di next section nih untuk apa yang Bang Ridrik ingin sampaikan. Kalau saya sih usulnya seperti itu Bang Ridrik. ya ya ya. Gitu loh. Sedikit aja Boleh, nih ya, silakan. sedikit aja. Jadi tadi menutup aja. Jadi dalam proses procurement di lembaga-lembaga JIS ini yang kita mesti awasi gitu. Karena apa? Karena procurement-nya seringkali penuh dengan konflik of interest ya. Contohnya misalnya tadi pengadaan tenda 1 juta ya, nggak ada procurement yang dilakukan secara terbuka ya. Ujung-ujungnya siapa yang mendapatkan pengadaan itu? Bisa jadi direksi yang punya direksi si lembaga JIS itu yang kemudian bikin pabrik tenda gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah ini yang kalau menurut aku seringkali jadi pengadaan di proses procurement di JIS gitu ya menjadi sangat mahal sebetulnya. Ya rumah sakit yang harusnya gratis ya oke lah gratis buat masyarakat tapi procurement-nya itu membuat rumah sakit itu jadi beban.
seperti itu karena ada banyak konflik of interest. Oke, itu aja sih sebetulnya. Terima kasih. Siap, siap. Makasih Bang Rikrik. Bang Rikrik nggak keberatan ya kalau nanti misalnya minggu depan kita bikin sesi khusus untuk Bang Rikrik. Bang Rikrik mau sharing apa gitu. Bisa Bang Rikrik ya. Nanti kita ngobrol terpisah ya. Boleh ya Bang? Oke. Iya, siap. Ya, Ya udah. Bang Ipang boleh nanya nggak? Mungkin ya ada beberapa hal. Ya. Ini materi menarik sekali gitu ya, dan kita mungkin kalau bukan mengatasnamakan teman-teman, cuman saya ngeliat dari diri saya sendiri gitu loh. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti bank dan segala macam gitu ya. Dan karena sudah terbiasa, jadi kita nggak menganggap aneh itu yang namanya kredit atau pinjol segala macam gitu ya. Nah, sekarang dari situ ada beberapa refleksi nih yang selalu jadi pertanyaan ya. Mungkin sebagian besar dari kita punya pilihan, dalam arti tidak, alhamdulillah kita punya pilihan untuk tidak minta kredit gitu loh, sehingga kita terhindar dari riba. Atau mungkin juga kita seperti Bang Rikrik gitu ya, bisa punya pilihan untuk menolak kerjaan dari pinjol atau yang berhubungan dengan kredit gitu loh, atau dengan bank. Nah, tapi nggak semua orang yang punya kesempatan untuk memilih kerja seperti itu. Misalnya apa? Masih banyak teman-teman kita yang kerja di bank atau di kredit atau mungkin di financing segala seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira ya kita kan konsepnya bahwa riba itu haram. Nah, artinya teman-teman kita itu mengasih makan anak-anaknya dengan duit yang haram gitu loh. Nah, ini mungkin view-nya Bang Ustadz Ipang gimana nih? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, tadi udah dijawab gitu ya mengenai pinjaman dengan emas gitu loh. Nah, boleh nggak kalau misalnya kan kita karena lagi-lagi nih dengan masalah kepraktisan gitu ya, pinjamin uang tapi kita tally dengan harga emas pada saat minjem itu nanti berapa, nanti dihitung pada saat pengembalian dengan proporsional dengan harga emas pada saat itu nanti gitu loh. Misalnya minjamnya 10 juta, 10 juta itu equal dengan 5 gram emas misalkan, atau berapalah, 20 gram emas gitu loh. Terus nanti pada saat kembalinya itu lu kembaliin uang senilai dengan harga 20 gram emas gitu loh. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga nih Bang Ipang, maaf kalau diborong. Kita nih kebetulan kan kita sehari-hari bisa bikin perjanjian untuk orang gitu ya. Nah, misalnya entah itu sewa atau apa gitu loh. Nah, pada saat sewa itu ada keterlambatan pembayaran gitu loh. Nah, ini sih mungkin pertanyaan gampang. Kalau kita kenakan denda atas keterlambatan pembayaran itu gitu loh. Nah, itu apakah itu termasuk riba gitu loh. Nah, itu poin ketiga. Lalu pertanyaan keempat nih Bang Ipang, mohon maaf ya. Misalnya ada orang punya rumah gitu loh ya. Dia punya rumah terus dijual ke orang. Sementara orang itu pakai KPR gitu loh. Pakai kredit. Nah, dari bank konvensional. Nah, itu pengaruhnya ke sebagai penjual itu bagaimana sih Bang? Mungkin itu dulu Bang Ipang. Mohon maaf kalau misalnya diborong pertanyaan 4 biji. Yuk, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Vito. Pertanyaan pertama mengenai bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di perbankan konvensional ya, agak susah jawabnya ya, mesti diplomatis gitu ya. Ya saya kembali ke diri sendiri aja gitu ya. Karena kan sampai sekarang juga kan masih ada yang menghalalkan sebagian, masih ada yang mengharapkan gitu ya. Tapi intinya gini, kalau saya sih begini, kalau nggak terpaksa ya udah, kalau kita punya pilihan why not gitu loh ya kan ya, kita pilihlah yang lebih baik gitu loh ya kan ya. Kan dalam satu hadis disebutkan bahwa al halal wadih wa ma bainahuma subhat ya kan ya. Halal itu jelas, haram itu jelas, yang kabur, yang samar-samar itu subhat, tinggalkanlah subhat gitu kan. Itu sih ya, seperti itu. Yang kedua, masalah teli antara emas dengan uang gitu ya. Sebenarnya konsepnya
bisa diterima itu. Tapi saya nggak berani ngomong boleh apa enggaknya ya. Kenapa nggak? Misalnya dibuat gampang, simpelnya aja. Misalnya ada orang mau pinjam kata ke Om Viko, Om, saya mau minjem duit dong. Ayo kita ke toko emas beli logam mulia. Saya dia mau minjem misalkan let's say 10 juta misalnya. Ya udah kita beliin emas yang seharga 10 juta. Ini emas misalnya 10 gram nih ya, 10 juta. Nanti kamu pinjam 1 tahun balikin 10 gram. Ya udah pas dia kembaliin, misalnya saya nggak punya emas nih, saya punya uang. Ya udah ayo kita ke toko emas beli beli logam emas yang sama 10 gram. Itu aja sih sebenarnya. Itu cara gampangnya sih gitu ya. Ya, tinggal kita kalau kita nggak punya stok emas ya kita ke toko emas kita beli logam mulia nih, kasih 10 gram. Nanti pada saat dia punyanya uang bukan emas ya kita ke toko emas kita beli emas 10 gram kembaliin ya. Soalnya kita nggak bisa nentuin berapa harga emas di tahun ke depan segala macam. Karena tadi perbedaan kalau emas tidak mengenal time value of gold, uang ada time value of money, pasti akan selisih terus gitu. Yang nggak akan bisa sama. Kalau kita main pakai konteks secara ekonomi, secara ekonomi bisnis ya, agak susah kalau kita mentelikan. Sekarang saya harga emas 1 juta, saya kasih 10 gram, nanti kamu bayar tahun depan 10 gram kira-kira ya harga emasnya kayak sekarang aja udah tingkatnya kira-kira 300-400 ribu tuh kalau nggak salah tuh ya. Agak susah, mendingan ya udah fisiknya aja datang ke sana. Itu saran saya sih ya. Tapi apakah bisa ditelikan langsung? Kalau kita ngomong mungkin secara personal mungkin bisa karena gampang kali ya. Iya. Tapi kalau kita ngomong secara bisnis ya dimasukkan dalam konteks bisnis kayaknya mesti hati-hati gitu. Ya karena orang bisnis kan maunya pasti-pasti aja. Iya, tapi ya pastinya berapa gitu kan. Susah nanti kita bilang bahwa kamu ngembalin harus sekian, ada kenaikan sekian persen misalnya kembali ke bunga. Itu sih Bang Pika yang kedua itu ya. Nah, terus pertanyaan yang ketiga itu ya, yang terkait masalah apa sih tadi yang ketiga lupa. Kalau yang keempat kan masalah oh iya jual beli dengan denda ya, kontrak dengan denda ya. Sebenarnya konsep denda sendiri itu bukan hal yang haram dalam Islam ya. Bahkan ada fatwa MUI sendiri mengenai denda khusus ada. Kalau dalam istilah fikihnya denda itu namanya takzir ya. Takzir itu hukuman, hukuman. Ya denda itu berupa hukuman gitu ya. Nah, hukuman ini gunanya buat apa? Buat dia disiplin sebetulnya. Supaya kamu disiplin. Tujuannya untuk mendisiplinkan dia, bukan untuk cari untung, ya. Bukan untuk denda itu sebagai komponen opportunity loss, ya. Bukan denda itu tujuannya untuk cari untung atau untuk recover yang opportunity loss tadi. Bukan. Denda itu adalah tujuannya untuk mendisiplinkan orang. Karena denda itu bahasa Arabnya takzir, takzir artinya hukuman, gitu ya. Hukuman supaya kamu disiplin. Kalau nggak ada hukuman, tarsok terus kan, gitu ya. Tarsok gitu, ya. Nah, kalau konsepnya hukuman, berarti bukan pendapatan. Nggak bisa kita denda itu diangkat nanti, wah nggak apa-apa lah, lu nggak usah bayar, gua hukum terus, nanti kan gua dapat duit gitu ya. Konsepnya bukan itu, kebalik justru konsepnya denda itu adalah penalti. Penalti adalah hukuman gitu loh, ya. Supaya orang itu tahu kalau gua melanggar ada hukumannya ya. Nah, hukuman ini harusnya boleh aja terapkan nggak masalah, cuman kembali yang namanya hukuman itu bukan keuntungan ya. Niatnya tetap menghukum dia kok, ya kan ya. Bukan untuk cari untung. Jadi boleh kita ambil denda. Nah, kembali denda itu tidak boleh jadi keuntungan bank. Denda itu nanti akan disalurkan ke yang membutuhkan, misal untuk bangun jalan ya, untuk bersihin masjid ya, untuk hal-hal yang sifatnya sosial, CSR gitu loh ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Boleh denda, tapi itu ingat konsep denda itu penalti. Bahasa bahasa Inggris penalti kan. Ya, penalti artinya apa? Hukuman kok ya. Hukuman itu bukan pendapatan. Hukuman itu adalah harusnya untuk menghukum orang itu ya. Nah, hukuman itu uang yang kita peroleh nggak boleh kita ambil. Harus kita harus kita keluarkan lagi untuk siapapun lah gitu. Ya. Kan niatnya untuk menghukum. Nah, makanya seperti itu. Jadi kalau bank syariah itu namanya penalti-penalti itu ya, itu akan menjadi dianggap non halal, tidak halal penalti itu kalau dianggap sebagai pendapatan. Makanya
pendapatan yang non halal ini dikumpulkan, nanti disalurkan kembali ke masyarakat. Jadi kalau Om Viko mau bersodakoh, ya telat-telat aja bayarnya ke bank syariah. Nanti kan kena penalti tuh, nanti uang bayar itu disedakohin sama bank. Gitu sih, ya. Jadi konsepnya nggak masalah, secara konsep ya nggak masalah, tapi nanti jangan dianggap sebagai pendapatan. Karena intinya denda atau penalti adalah hukuman. Intinya untuk menghukum, mendisiplinkan orang itu, bukan nyari untung, bukan nyari untung. Untung itu udah di margin, ya udah di margin itu, di harga itu udah ada keuntungan kita. Jangan nyari untung lagi di denda, nggak boleh. Gitu. Ya, itu yang ketiga ya, Fik ya. Gitu ya. Ya. Kira-kira gimana, Fik? Ya, konsepnya. Ya, yang keempat ya, terakhir ya. Ya, kalau kita sebagai jual beli ya, milih ya, penjual itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya pakai kredit. Ya, kita tutup mata aja sih kalau kita jual ya. Gitu. Kita tutup mata kita jual. Gitu ya. Sebenarnya Kecuali berat kalau kita jawabnya, tahu Bang. nih. Bang Ipang ya, jawabnya berat kayaknya Bang ya. Iya, kayak gini. Kalau misalnya kita ambil contoh sahabat ya, kalau sahabat itu kayak Abu Bakar. Abu Bakar pernah di suatu saat dikasih kayak masakan kambing lah gitu ya, domba. Pasti ditanya. Kalau Rasulullah juga pernah kayak gitu, dikasih oleh budaknya kayak kambing lah, makanan gitu ya, daging kambing dimakan. Pas itu Rasulullah tanya, dari mana Anda dapat daging kambing ini? Oh, saya jampe-jampein orang gitu loh ya. Kemudian dia kasih saya daging kambing ini gitu sebagai terima kasihnya. Terus Rasulullah muntahkan. Ya, artinya apa? Sumbernya pun harus halal gitu loh, ya kan ya. Nah, kalau kita sebagai penjual, developer, apa ya, kalau kita tahu bahwa kalau kita berpendapat bahwa bunga bank itu riba, kita tahu, kita paham, kita sebagai developer misalnya, dan kita memiliki pemahaman bahwa bunga bank itu haram, ya. Walaupun saya nggak maksain semua bahwa bunga bank itu haram, tapi saya contoh developer inilah, satu developer yang tahu menyadari bahwa bunga bank itu haram, ya. Tapi dia menjual dengan KPR konvensional, berarti kan dia tahu bahwa sumber pendapatannya dia itu dari sumber halal, ya. Kenapa diterima, ya? Gitu. Kecuali kalau kita sebagai maklar-maklar doang, ya kita jualin rumah, ya terserah, kita nggak mau tahu urusannya Anda jual belinya kredit bank apa enggak, kita nggak tahu itu gitu, ya kan ya. Seperti itu sih, Fik, ya. Ya, karena Ya, yang namanya riba itu sama seperti alkohol, sama seperti babi, hulu ke hilirnya haram, gitu. Ya, kalau alkohol atau babi kan juga hulu ke hilir haram, ya kan ya. Babi, yang peternakan babi, yang menginseminasi babi, yang membibitkan babi, yang menjual babi, yang memproses babi, yang mengolah babi menjadi barang-barang apa segala macam, itu haram semua menurut saya. Sama seperti alkohol, ya. Dari mulai emang kita nanam pohon tujuan untuk dibikin alkohol, nanam padi juga tujuan untuk dibikin sake segala macam, itu dari mulai hulu ke hilir itu haram. Demikian juga riba sama, ya. Hulu ke hilirnya Tapi haram. kalau kita nggak tahu bahwa misalnya tanaman yang kita bikin diumpanin ke babi kan kita nggak tahu kan apa-apa. Ya kalau nggak tahu sih nggak apa-apa tuh. Nggak Kalau kita tahu diingatkan. tahu banget gitu kan ya, tahu misalnya saya nanam sawah padi jenis ini untuk dibikin sake atau untuk dibikin arak 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 Bali gitu kan ya. Ya, haram gitu loh ya kan ya. Ya, jadi kalau nanam padi tujuannya untuk dimakan berasnya, berasnya, tapi kemudian ada yang beli disimpan untuk jadi arak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya. Oke, mungkin udah lumayan siang, Viko ya. So, iya. alhamdulillah. Ya mungkin Ustadz Ipang kita tutup aja. Oke. Mungkin Ustadz Ipang bisa tutup dengan doa. Mohon maaf ini mungkin terus terang materinya menarik dan saya yakin Bang Rikrik masih banyak yang ingin ditanya dan disampaikan. Sebetulnya memang ada satu kisah nyata yang aku mau share ya terkait dengan pertanyaan pertama itu. Tapi ya mudah-mudahan aku nggak dosan kalau nggak share ya. Iya. Mungkin Nanti aja nanti. Bang Ivan, Bang Rikrik kita save buat minggu depan boleh nggak yang tadi cerita yang boleh. boleh ya Bang? Ya, Boleh. Bang Rikrik ya. Ya, itu kita niatkan minggu depan lah ya.
Ya, Ya. oke. Ya, Kan ini untuk kebaikan ya, Bang Rikrik. Ustadz Ipang, mungkin boleh ditutup dengan doa majelis, Ustadz Ipang, silakan. oke. Oke, rekan-rekan semuanya, kita alhamdulillah sudah penghujung hari ini dan insya Allah apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat saya sendiri pribadi dan semuanya. Satu dengan kafatul majlis, maka Allah yang kita segala atas tahu kedua atau itu baik. Aku dipilih masyarakat ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafin amdika fi mazidai rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amin. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا اختمنا من حسن الخاتمة ولا تختم من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل المجاهدين في غزة اللهم صل المجاهدين في فلسطين اللهم صل المجاهدين في كل مكان في كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bang kasih. Vito, teman-teman Ya, semuanya. Bang Bang Ipang, Oke. teman-teman, Bang Rikrik, Terima kasih semua. terima kasih Nani sama Desi juga yang udah woro-woro. Kita tutup pengajian kita minggu ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di insya Allah kita dikasih kesempatan dan kesehatan. Saya tutup, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, izin ya. Terima kasih semua. Ya, makasih.